Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia? Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir terjadi di kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan dapat diamati. Pertumbuhan dicirikan dengan pertambahan berat badan dan pertambahan ukuran atau tinggi badan. Ketika baru lahir, bayi berukuran kecil dengan berat badan yang ringan. Bayi kemudian mengalami pertumbuhan sehingga berat badan dan tingginya bertambah. Selain mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya berat badan dan tinggi badan, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Contohnya, ketika anak-anak baru lahir, bayi hanya bisa menangis. Seiring bertambahnya usia, kemampuannya juga semakin bertambah. Misalnya, pada umur 1 tahun, ia sudah bisa merangkak dan mulai belajar berjalan. Manusia mengalami pertumbuhan pada tinggi dan berat badannya. Manusia juga mengalami perkembangan pada kemampuan anggota tubuhnya. Pada kaki misalnya, dari tidak bisa berdiri hingga bisa berdiri, berjalan, dan berlari. Begitu pula pada perkembangan kemampuan tangannya. Dari hanya bisa bergerak hingga telapak tangannya dapat memegang suatu benda ringan. Nah, kegiatan gerakan tangan dengan kuat atau lemah dapat dipraktekkan dalam gerakan tari. Cobalah anak-anak lakukan kegiatan tari dengan gerakan berikut. Gerakan pertama, kedua tangan diluruskan ke bawah, kemudian diayunkan lembut ke atas sampai siku tangan menekuk. Lalu gerakan kedua, kedua tangan diluruskan ke bawah, kemudian angkat kedua tanganmu lurus ke atas. Permukaan kedua tangan di atas, kemudian turunkan kembali kedua tanganmu. Berlatih menari dapat meningkatkan perkembangan kemampuan dan kekuatan gerakan tubuh. Anak-anak pun dapat meningkatkan perkembangan kemampuan berhitung dengan berlatih matematika. Nah, anak-anak kemarin kan sudah berlatih kemampuan menjumlahkan bilangan ribuan dengan susun ke bawah tanpa teknik menyimpan. Nah, sekarang kita akan coba berlatih penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan. Di sini Ibu punya bilangan 3473 ditambah dengan 3256. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan bilangan tersebut. Langkah yang pertama yaitu 3 satuan ditambah 6 satuan sama dengan 9 satuan. Tulis angka 9 di bawah kolom satuan. Lalu langkah yang kedua, 70-an ditambah 50-an sama dengan 12 puluhan. 1 ratusan 2 puluhan. Tulis angka 2 di bawah kolom puluhan. Hasil penjumlahan dan simpan angka 1 ke kolom ratusan pada bilangan yang dijumlahkan. Langkah yang ketiga, 4 ratusan ditambah 2 ratusan ditambah 1 ratusan yang kita simpan tadi sama dengan 7 ratusan. Tulis angka 7 di bawah kolom ratusan. Langkah yang terakhir yaitu 3 ribuan ditambah 3 ribuan sama dengan 6 ribuan. Tulis angka 6 di bawah kolom ribuan. Merangkak, berjalan, dan berlari adalah tahap perkembangan seseorang. Perkembangan tersebut menandakan berkembangnya kekuatan tangan dan kaki. Kekuatan tangan dan kaki juga dapat dilatih dengan berolahraga.
Olahraga dapat dilakukan dengan permainan agar menyenangkan. Nah, dalam permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Anak yang memenangkan perlombaan mungkin memiliki kekuatan tangan dan kaki serta kecepatan yang lebih daripada anak yang lain. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki pertumbuhan tinggi dan berat serta perkembangan yang berbeda. Perbedaan ini adalah karunia Allah yang perlu disyukuri. Untuk itu, bersikaplah menghargai terhadap teman yang memiliki perbedaan atau kekurangan. Sikap ini menunjukkan sikap pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan oleh gambar rantai emas. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang satu dengan lainnya saling membahu. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan satu sama lain perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Menghargai perbedaan dapat dilakukan dengan banyak cara. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita bisa menjalin pertemanan dengan baik. Untuk melakukan olahraga diperlukan energi yang berasal dari makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan dengan gizi seimbang. Agar tubuh tetap sehat, makanan yang kita makan harus sesuai porsinya, tidak kekurangan maupun kelebihan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Anak-anak tahu tidak apa saja zat-zat gizi dalam makanan sehat yang harus anak-anak konsumsi? Nah, yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat menghasilkan energi dan tenaga untuk tubuh manusia. Kita bisa mendapatkan karbohidrat dari nasi, kentang, jagung, singkong, dan roti. Yang kedua adalah protein. Protein berfungsi untuk membantu masa pertumbuhan anak dan sebagai cadangan energi untuk manusia. Protein terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, telur, susu, dan keju. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan dan olahannya, yaitu tempe dan tahu. Yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh selain karbohidrat dan protein. Lemak juga menjaga suhu tubuh. Lemak dapat diperoleh dari daging, susu, telur, dan kacang tanah. Lalu yang keempat adalah vitamin. Vitamin berfungsi melancarkan sistem metabolisme tubuh. Vitamin juga menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Ada banyak vitamin yang bisa kita dapatkan baik dari sayuran dan buah-buahan. Lalu yang terakhir adalah mineral. Mineral berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, menjaga gangguan otot, menjaga kesehatan kulit, dan memelihara fungsi otak. Mineral banyak terdapat pada daging, susu, sayuran berwarna hijau seperti bayam, dan kacang-kacangan. Demikian anak-anak, pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak yang sholihah bisa mengerti dan memahami yang telah Ibu sampaikan. Ya sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.